Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahun huwa khairun mimma yajma'un. Qul ara'aytum ma يفترون على الله
hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu. Lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, ataukah kamu mengada-adakan atas nama Allah? Dan apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan kepada manusia, tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ketiga, kata sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Seberiga, Bapak Yeridan MPD. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di luar bisa dengar? Yang di luar bisa dengar? Ya, tempat baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi unzila fil Qur'an lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amma ba'du fa ya ibadallah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat yang besar kita rasakan pada saat ini, terutama hujan yang keberkahan datang dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk beraktivitas, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini. Shalawat serta salam sama-sama kita kirimkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru yang berkesempatan hadir bersama kita di mushola ini karena cuaca hujan, jadi Bapak Ibu Guru tidak semua sempat di sini. Mungkin masih ada yang beraktivitas di luar, tapi bukan tidak ingin bersama karena kondisi cuaca yang sekarang ini. Kemudian kalau semua majelis guru hadir di sini, tempatnya juga akan bakal penuh. Seharusnya di teras bisa, tetapi karena hujan, jadi tidak semuanya untuk hadir di sini. Anda semua yang berbahagia, terima kasih kepada panitia pelaksana yang telah menyiapkan beberapa hal. Hanya saja
persiapan masih ada yang kurang. Terutama semalam lupa ngecek bola lampu. Tidak dicek bola lampu apakah masih bisa menyala atau tidak. Itu yang lupa. Harusnya semalam sudah ingat, kemudian diganti, sehingga bisa kelihatan wajah-wajah ganteng dan cantik-cantik Anda yang ada di sini. Ini karena lampunya redup, jadi wajahnya pun makin redup kelihatannya. Baik, sebelum saya lanjutkan sedikit, ada baiknya sama-sama kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita melanjutkan salawat, tapi tidak seperti salawat yang diucapkan Anda tadi. Kalau yang tadi, Bapak lihat Anda banyak yang tidak hafal. Yang hafal salawat apa? Yang Anda hafal yang pakai irama salawat yang mana? Yang biasa saja. Salatullah salamullah. Itu yang hafal. Baik, kalau itu kita coba. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah ya billah ya Allah. Kalau yang irama satu lagi apa enggak? Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badi ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu majelisku yang saya hormati, Anda semuanya, pada hari ini mari sama-sama kita dengarkan dan kita simak seluruh rangkaian acara dalam rangka kita mengingat kembali, kita bersukacita bersenang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bayangkan saja kalau tidak ada Islam yang dibawa oleh Rasulullah, apa yang terjadi sampai saat ini pasti akan muncul umat-umat yang jahiliyah di bidang agama. Tidak ada lagi toleransi, tidak ada segala macam. Kalau tidak percaya dengan Tuhan, apa namanya istilahnya kalau tidak percaya Tuhan? Tidak percaya dengan agama, tidak akan selamat. Karena Islam itu adalah untuk keselamatan, untuk rahmatan lil alamin, untuk keselamatan manusia dan makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak atas kata sambutannya. Selanjutnya, penampilan salawat Nabi dari kelas 10 kepada kelas 10 dipersilakan.
Acara kelima, penampilan Syarhil Quran yang akan dibawakan oleh Saudari Nurjana, Riana Marsya, dan Eka Putri Yuniati. Kepada saudari disilahkan. Jauh-jauh sini aja ya. Sini aja ya. Sini aja.
matiin. Nggak pakai sini. Iya. Bang Bintang. Nanti kalau aku manggil buat gantiin, oh jatuh ya? Ini cuma diem aja. Iya, pegel cowok. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang-terang yang bisa kita rasakan pada saat sekarang ini dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Surya. Yang kami hormati Bapak Ustadz Dedi Indrawat SPDI. Yang kami hormati Bapak Ibu dan teman-teman calon penghuni surga. Dengan seiman dan seperjuangan beberapa abad silam dalam tataran sejarah umat Islam, tepatnya pada 12 Rabiul Awal, lukisan hingga coretan sejarah mencatat tentang kelahiran orang yang akan membawa cahaya di tengah kegelapan. Orang yang mengubah peredaran Islam menjadi peredaran penuh kebanggaan ialah baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Refleksi konstruksi sejarah tersebut Pegel ya. gambaran jelas mengenai Tuh, aku lama lagi tadi. adalah membawa perubahan dengan revolusi mental umat yang tidak berkeadaban menjadi umat yang penuh kesantunan dengan menerapkan metode perbaikan moral, perbaikan akhlak, perbaikan akhlak. Untuk itu, izinkan kami menyampaikan kesalahan Islam dengan menceritakan memperingati Maulid Nabi yang berjudul Meneladani Akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sikap rendah hati. Dengan landasan Al-Quran surah Al-Furqan ayat 63 yang akan dibawakan oleh Qori Antani. Kok nggak bisa? Macam ini dong.
bagi tugas video. Apa? Kalau di luar ganti. Ada katanya mundur. Kok bagian ini ya? Bang Bintang keluar. Ayat tersebut memberikan pemahaman kepada umat manusia bahwa hamba yang baik adalah hamba yang merendahkan hatinya terhadap sesama manusia tanpa membedakan strata, apalagi harta. Tanpa membedakan harta, apalagi kasta. Tanpa membedakan bangsa, apalagi bahasa. Biar pian orang Banjar, orang Jawa, engkau orang Madura. Di hadapan Allah semua sama. Dalam buku yang berjudul Akhlak Rasulullah SAW menceritakan tentang seseorang tidak akan meninggalkan sikap rendah hati kecuali kesombongannya membuat. Seseorang tidak akan pernah merasa sombong kecuali keangkuhan hatinya meninggal. Seseorang tidak akan pernah angkuh kecuali akalnya tidak lagi sehat. Ibrahim bin Ashir radhiyallahu anhu pun pernah bertanya kepada Qudayy mengenai rendah hati, dan Qudayy pun menjawab, rendah hati itu ketika kamu mendapatkan kebenaran, walaupun kebenaran tersebut datang dari anak kecil maupun orang bodoh, kamu tetap mau ada di mana. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 215. Dari ayat tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa sikap rendah hati menjadi renungan yang kemudian melahirkan kesadaran. Menerapkan kepribadian sendiri yang mulia di dalam kehidupan, merendahkan diri tanpa ada perbedaan apapun. Demikian syarahan Quran kami. Sebelum kami tutup syarahan, akan kami bawakan salawat yang diawali dengan pantun. Cermin kaca ada di keramik. Banyak membaca selawat Nabi agar kita mendapat syafaat.
kepada kelas 11 IPSB disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Sewida dan staf Dewan Guru SMA 1 Sewida. Marilah sama-sama saya ingin mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena beliau Allah yang telah melimpahkan taufik dan hidayah serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di mushola yang kita cintai ini dengan sehat walafiat tanpa ada kekurangan satupun. Salawat dan salam tak lupa mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga yang membaca dan mendengarnya mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, berdirinya saya di sini sebagai perwakilan kelas 11 IPSD akan membacakan hukum singkat yang berjudulkan umat yang memperoleh derajat tinggi di akhirat. Berbicara tentang Maulid Nabi tentunya tidak lepas dari perintah Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh hamba-Nya agar selalu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan perintah ini juga terdapat dalam Al-Quran yaitu surat Al-A'raf ayat 157 yang artinya yaitu orang-orang yang mengikuti Rasulullah Nabi yang ummi tidak bisa baca tulis yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka yang menyuruh mereka berbuat yang makruh dan mencegah dari yang munkar dan menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka dan membebaskan beban-beban dan belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Melalui ayat tersebut, saya ingin mengharapkan agar kita semua sebagai umat muslim senantiasa mengingat bagaimana Nabi Muhammad SAW selalu melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dengan begitu baik. Kita semua insya Allah akan menjadi umat yang terpilih di surga nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW kita diingatkan kembali untuk melakukan perintah dan firman Allah sebagaimana Rasulullah SAW melakukan segala perintah yang diberi oleh Allah dengan sangat baik. Mungkin cukup sekian hukum singkat dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelas 11 IPSB atas penampilan fotonya. Selanjutnya, penampilan salawat Nabi dari kelas 10 IPSA kepada kelas 10 IPSA.
Kepada Ustadz disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Buah polam buah polam tahu. Buah polam, buah tomat, rasanya manis sekali. Ada salam kurang semangat, diulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah itu menyukai yang gandeng. Karena baru 2 kali itu ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sumberda, betul? Kemudian yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru, karyawan tata usaha SMA Negeri 1 Sumberda. Selanjutnya siswa-siswi SMA Negeri 1 Sumberda, mudah-mudahan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Yang di belakang nikah yang luar jelas, yang di dalam jelas. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Karena pada pagi hari yang hujan ini biasanya cerah begitu. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah banyak nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat hujan, banyak. Oleh karena itu kita patut bersyukur. Berikanlah salawat kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mulai dari awal kegiatan kita tadi, banyak bacaan-bacaan selawat yang telah dibawakan oleh teman-teman kami tadi. Selawat yang pertama, selawatnya selawat aliyah. Jadi Bapak berpikir apa dan nanti selawat yang saya bawakan. Nah, kan begitu. Rupanya selawat kedua juga dibawakan. Jadi kita tadi beberapa apa lagi selawat dibawakan. Oh, masih ada satu lagi selawat kisah Rasul. Semuanya dibawa juga tadi. Jadi tak ada lagi selawat yang bapak
Nah, jadi memang memperbanyak sholawat itu sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini. Apa judul atau kegiatan kita pada pagi hari ini? Memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satunya yang memperbanyak sholawat. Mau lagi bersolawat? Mau lagi bersolawat? Nah, tadi ada kisah sama Rasul. Wah, enak. Kita ulang sekali lagi. Mau? Tapi tak sampai ujung, sedikit saja. Karena itu merupakan kisah sama Rasul. Nah, kita ulangi. Apa namanya? Sama-sama ya. Ini merupakan kisah sang Rasul yang telah dibuat semacam lagu, supaya para generasi tidak lupa dengan kisah-kisah sang Rasul. Ya baik, sekarang sudah jam 10. Jadi ceramahnya tak banyak-banyak, tak panjang. Nah, jadi Bapak berharap tolong serius. Nah, mendengarkan ya. Baik, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW itu dasarnya di dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Hafal? Ada hafal? Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Surah Al-Ahzab ayat 21.
contoh. Betul tak? Jadi pada diri Rasulullah itu banyak contoh-contoh yang harus kita contoh. Banyak sikap akhlak Rasulullah itu yang harus kita contoh. Halo. Tadi hujan masih belum berhenti, masih lebat. Jadi itu merupakan suatu rahmat bagi kita. Betul? Mudah-mudahan hujan yang diturunkan ini menjadi rahmat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Ini yang mengalami kelas berapa ini? Gabung. Gabung ya. Ada kelas 11, 12, 13. 13 ada ya? Maaf. Jadi pada diri Rasulullah itu kalau kita hidup ingin selamat, ingin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, contohlah kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak ceramahnya tentang ada sebuah cerita. Dari cerita ini nanti ada sikap, ada suri teladan yang Rasul contohkan kepada kita dan itu kita ambil. Karena kalau kita ingin mengambil semuanya banyak, tak cukup waktu untuk memberikan tausiah pada pagi hari ini. Jadi ada cerita, nanti kamu simpulkan, kamu ambil suri teladan atau contoh-contoh yang Rasul lakukan dalam cerita ini. Nah, pada suatu hari, ini kita ceramah maulidnya itu tidak dari sejarah kelahirannya. Bapak yakin dan percaya kamu sudah tahu lahir Rasulullah itu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Itu tak perlu lagi diberikan tausiah itu. Nama ayahnya Abdullah, nama ibunya Aminah. Yaitu tak payah lagi, kalau anak SD boleh lah, ya kan? Nah, jadi kalau sudah SMA itu contoh yang diambil dari Rasulullah itu seperti apa? Dalam sebuah kisah pernah, dengarkan ceritanya. Halo. Dalam sebuah cerita itu dikisahkan pada suatu ketika, pada suatu hari Rasulullah sedang melaksanakan majelis ilmu dengan para sahabat. Lalu dalam waktu yang bersamaan datanglah seorang laki-laki Badui yang berasal dari desa masuk ke dalam masjid itu. Pada waktu itu masjidnya belum ada sejarah ini belum ada, masih beralaskan pasir. Jadi ketika Nabi dengan para sahabat melaksanakan majelis taklim, majelis ilmu, datang seorang laki-laki masuk ke masjid dan datangnya itu bukan untuk mengikuti pengajian bersama Rasul, bukan untuk sholat. Akan tetapi laki-laki tadi masuk ke masjid, menuju pojok masjid, lihat kanan, lihat kiri, kemudian jongkok. Kemudian apa yang dilakukan laki-laki itu? Dia kencing tahu? Dia datang ke masjid, masuk ke masjid bukan untuk mengikuti pengajian, tetapi dia datang ke masjid hanya untuk membuang hajat. Kalau hal ini kita jumpai, bagaimana perasaan kita? Marah. Nih, sekarang ini kita melaksanakan pengajian. Ada nanti orang masuk ke mushola ini, kemudian pergi suruh sana kencing. Marah tak kita?
kita? Marah, wajar. Para sahabat pada waktu itu juga merasakan marah kepada laki-laki yang baru masuk yang mengajar tadi. Jadi para sahabat ingin mendatangi laki-laki tadi, kemudian dilarang oleh Rasulullah. Wahai para sahabatku, halo, masih jelas? Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, jangan engkau mengganggu laki-laki itu sampai laki-laki itu selesai membuang hajatnya. Nah, padahal para sahabat tadi ingin nak marahkan laki-laki yang buang hajat tadi, tapi tidak oleh Rasulullah. Jangan kamu mengganggu laki-laki itu sampai ia selesai membuang hajatnya. Setelah laki-laki itu selesai buang hajat, dipanggil oleh Rasulullah. Wahai laki-laki, wahai anak muda. Apa kata Rasulullah? Jangan kamu buat lagi untuk yang kedua kalinya hal yang seperti ini, karena ini merupakan masjid. Masjid ini dibangun untuk sholat. Masjid ini dibangun untuk membaca Al-Quran. Masjid ini dibangun untuk ibadah, bukan untuk membuang hajat. Ini kata Rasulullah kepada pemuda tadi. Lalu pemuda tadi paham, kemudian dia pergi. Tak lama setelah itu masuk waktu sholat. Ini ceritanya singkat saja, karena waktu kita sudah siap. Waktu sholat masuk, Rasulullah bersama para sahabat tadi sholat berjamaah. Ternyata laki-laki pemuda yang berasal dari Badui tadi juga ikut sholat bergabung di sana. Sholat takbir, ternyata di pertengahan sholat, ketika gerakan i'tidal, laki-laki tadi membuat ulah lagi, yang membuat para sahabat itu merasa ada timbul rasa marah. Apa yang dibuat oleh laki-laki tadi dalam sholat itu ketika i'tidal? Laki-laki Badui tadi berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, bagimulah segala puji, sayangilah aku dan Nabi Muhammad, dan jangan engkau menyayangi selain orang-orang selain dari aku dan Nabi Muhammad. Ini doa dari pemuda yang masuk ke masjid tadi, kemudian itu masjid. Kan ini satu ini. Doanya, jangan engkau sayangi orang-orang selain dari aku dan Nabi Muhammad. Lalu apa yang dapat kita ambil dari cerita ini? Kalau kita lihat secara rukun sholat, memang salah betul. Dalam rukun sholat salah betul. Laki-laki tadi berdoa dan sholat pada gerakan i'tidal, salah betul. I'tidal tahu? Salah. Karena berdoanya ya keras. Tetapi jika kita lihat dari sudut pandang yang lain, ada pelajaran yang kita ambil. Apa itu? Dalam waktu yang cuma sebentar, hanya beberapa menit saja, orang laki-laki Badui tadi mendoakan Rasulullah SAW dan dirinya orang lain tak didoakan. Dan itu merupakan gambaran bahwa orang tadi telah masuk hatinya, dan Nabi Muhammad telah masuk ke dalam hatinya, dan bahkan
yang menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai orang yang paling penting dalam hidupnya. Cuma pertemuan beberapa menit doang. Ya kan? Pertemuan yang ketika Nabi Muhammad menasehatinya tadi. Lalu orang tadi yang laki-laki Bedui tadi itu merasa Nabi Muhammad itu orang yang terpenting dalam hidupnya. Jadi dia berdoa, jangan engkau sayangi ya Allah orang selain dari aku dan Nabi Muhammad. Jadi teladan yang bisa kita ambil dari peristiwa ini apa? Yang pertama, menahan amarah. Jangan langsung marah kita. Tahan emosi. Karena Rasulullah itu telah mencontohkan dia tidak mudah marah, dia tidak emosi. Kalaupun dia diejek, dihina oleh orang, bahkan pernah diludahi. Nah, kan itu. Jadi tahan amarah. Kemudian bertutur kata yang baik. Bertutur kata yang baik. Tutur kata yang baik itu karena mulut ini bisa menyakiti perasaan orang lain. Nabi bertutur kata yang baik dalam waktu hanya beberapa menit bertemu dengan laki-laki tadi. Laki-laki langsung merasa Nabi orang terpenting dalam hidupnya. Kalau kita juga memiliki tutur kata yang baik, orang lain juga akan merasakan bahwa kita ini orang yang terpenting di dalam hidupnya. Ya. Kemudian ada lagi yang ketiga yang dapat kita ambil dari cerita itu ialah nasihat yang baik. Nah, kalau ada kawan yang salah, nasihati. Ya, kalau ada yang salah, dikalaminya nasihati baik-baik. Sekarang kita bawa ke diri kita. Sudah sejauh mana tutur kata kita, sikap kita sudah bisa meninggalkan kesan positif atau belum kepada orang lain? Ini bisa kita introspeksi diri kita masing-masing. Tutur kata kita kepada teman seperti apa? Kepada guru seperti apa? Kepada orang tua seperti apa? Ini merupakan tutur kata. Sikap kita seperti apa? Nah, jadi ini kalau terapkan dalam kehidupan kita. Karena kalau tutur kata kita menyakiti orang, orang akan tersinggung dan akan terjadi perselisihan. Kemudian kita berkelahi. Ya kan? Nah, jadi dalam hidup ini itu yang kita jaga. Tahan amarah, kemudian tutur kata yang baik dan nasihat yang baik. Itu intinya dari cerita atau peristiwa yang terjadi pada saat Rasulullah sedang melaksanakan pengajian dengan para sahabat. Bapak Ibu, juru sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta anak kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya masuk surga. Jadi kalau kita melihat sejarah Rasul itu banyak hal-hal yang mesti kita contoh. Rasul itu dia tidurnya tak sama dengan tidur kita, ya kan? Nah, kalau Rasul itu tidurnya mata doang, hatinya tak tidur. Kalau kita tidurnya, ya tidur habisan. Ada orang masuk rumah tak tahu dia kita. Jadi bagaimana cara kita bisa mencontoh sifat dan sikap Rasulullah itu? Tak bisa kita mencontohnya 100%. Ya,
paling tidak 80%. Tak bisa 80%, 70%, tak bisa 50%, tak bisa. Yang penting kita berusaha. Yang penting kita berusaha. Kalau kita ada usaha, insya Allah kita akan bisa mencontoh sikap-sikap Rasulullah Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Coba. Sallallahu ya, baik. Banyak-banyak membaca sholawat itu bisa hati kita menjadi tenang. Sudah terasa tak ketika baca sholawat itu rasa hati itu tenang? Sudah terasa? Terasa atau tidak? Kalau belum terasa berarti kita kurang khusyuk. Kalau tak ada rasanya di hati ini ketika kita berselawat, berarti kita kurang khusyuk. Jadi segala sesuatu itu kita harus khusyuk. Sholat juga harus khusyuk. Sallallahu alaihi Muhammad. Harus ada di dalam hati itu rasa apa namanya itu, tersentuh. Baik, siswa-siswi SMA Negeri 1 Sumberjaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian para ibu, bapak ibu, dari seluruh serta yang usaha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, dan menjadikan momentum peringatan Maulid ini sebagai titik untuk memperbaiki akhlak kita di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Kalau akhlak kita selama ini rasanya masih jauh dari akhlak Rasulullah, ya kita berusaha dan berupaya bagaimana kita bisa mencontoh akhlak Rasulullah. Mungkin dari hal-hal yang paling sepele saya, mungkin dari sifat jujur. Nah, jujur kepada guru. Ketika ditanya oleh guru kapan terlambat, ya jawabnya jujur. Terlambat bangun tadi Pak. Selesai tuh. Tapi kalau aku belit, alasan kamu guru tahu. Dari wajahnya guru tahu kalau kamu berbohong. Jadi tak perlu berbohong. Kita harus jujur. Kalau tak kuat tugas, ya jujur. Tak kuat Pak. Itu merupakan akhlak yang banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Jujur. Nah, karena itu merupakan salah satu sifat atau akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah? Belajar berapa? Pak? 10 dari 13. Cukup? Cukup?
dari seluruh yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anak siswa dan siswi SMA Negeri 1 Sumberjaya, mudah-mudahan dalam hidup ini Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita hidayah, kemudian petunjuk, kemudian keberkahan, sehingga dalam acara peringatan Maulid Nabi ini kita hanya bisa mencontoh sifat Rasulullah SAW dan kita ditempatkan di tempat yang mulia di Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barangkali ada yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan, karena yang salah itu datangnya dari pribadi sendiri dan yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Dery Irawan SPDI atas penyampaian ceramahnya. Semoga kita semua bisa mendapatkan hikmah dan hidayahnya. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Muda Kami kepada Bapak Ibu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ja'al auladana auladas solihin was solihat hafidina lil qur'ani was sunnah fuqaha fid din mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Allahumma ja'al jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak atas doa-doanya. Dengan doa tadi, maka doa acara Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua karena sudah mengikuti rangkaian acara kita dengan baik, hikmat, dan lancar. Ternyata ada progres yang baik untuk kalian semua. Semoga kedepannya tetap kita bisa melaksanakan acara-acara seperti ini dengan hikmat. Terima kasih banyak. Baik, kalian harus diapresiasi. Jadi baik. Nah, sekarang karena memang waktunya biasanya istirahat, kan kemarin sudah diumumkan untuk membawa bekalnya masing-masing, ya tidak? Nah, jadi Ibu minta tolong kalian nanti berubah dengan rapi, kembali ke kelasnya masing-masing karena akan makan bersama dengan wali kelas. Tunggu, jangan buka. Nah, jadi sampai Jumatan kita acara makan-makan. Kemudian nanti seperti biasa kalian Jumatan tidak keluar dengan membawa kendaraan, seperti biasa berjalan menuju masjid yang laki-laki. Lalu untuk kelas 11 dan 12 setelah Jumatan tidak belajar. Ekskul sama anak kelas 10 juga, jadi waktunya bersamaan, ya. Nah, jadi Ibu minta tolong janganlah mencuri-curi lompat pagar bola. Nah, jadi kita tolong sama-sama aja lah. Kalian nikmati suasana di sekolah ini, ya. Oke, ada pertanyaan? Nah, baik, kalau seperti itu Ibu persilakan kepada yang perempuan dulu untuk berbaris.